Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya sobat semuanya, kita bahas atau ulas satu video yang menarik ya dari Detik News, yaitu soal siapa sesungguhnya wakil presiden atau calon wakil presiden Anies Baswedan. Ini ada pernyataan dari Andi Malarangeng, Demokrat soal cawapres kejutan, kalau mau menang ya Anies AHY. itu dari Andi Malarangeng, dan kelihatannya memang Demokrat tidak mundur ya sedikit pun untuk mengajukan AHY sebagai calon wakil Nurmantio. Tapi angka AHY memang besar, paling tidak itu di polling RH ya, di mana RH tidak menjadi provokator siapa cawapres ya, terserah saja sobat RH untuk mengisinya. Polling terakhir saya masukkan nama-nama baru, AHY tetap unggul ya, tapi memang pollingnya sudah tenggelam dengan video-video lainnya sobat RH sekalian. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang namanya AHY adalah faktor wakil presiden kejutan? Saya kira kalau AHY nggak kejutan. Nah ini ya, siapa cawapres Anies pilihan Anda ketika disandingkan dengan Ahmad Heriawan, Erlangga Hartarto, Khairul Tanjung, Muhaimin Iskandar? AHY mendapatkan 81%. Ketika ditandingkan dengan 102.000 kilo ya votings, kemudian kalau dia ditandingkan dengan Gatot Nurmantio, Ridwan Kamil, Rizal Ramli, Sandiaga Uno, AHY mendapatkan 60%, Gatot Nurmantio 24%, Ridwan Kamil 6%, Rizal Ramli 4%, Sandiaga Uno 4% dengan 103 votes. Kemudian kalau kita tandingkan 135.000 votings dengan Andika Perkasa, Gatot Nurmantio, Hovifah dan Mahfud MD, maka AHY mendapatkan 48%, Andika 3%, Gatot Nurmantio 24%, Hovifah 12% dan Mahfud MD 12%. Jadi sobat era sekalian, ini rodok mutlak menang AHY ya dibandingkan dengan calon lainnya. Yang terdekat tadi Gatot Nurmantio dengan kira-kira 24%. Oke, coba kita bacakan pendapat dari Andi Malarangeng ini yang mengatakan kalau memang mau menang ya harus dipasangkan dengan AHY. Coba kita lihat ya, ada nggak yang marah-marah? Pendukung AHY marah-marah ya. Ini saya pakai baju relawan Anies ya. Jadi yang diberikan kepada saya oleh relawan Anies yang namanya apa? Anies ya, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera ya, yang memberikan baju ini kepada saya waktu kunjungan ke sini. Oke, sobat semuanya, kita bacakan ya. Demokrat soal cawapres kejutan, kalau mau menang ya Anies AHY. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai sosok cawapres kejutan Anies Baswedan itu bukan Agus Harimurti Yudhoyono AHY dan Ahmad Heriawan AHER. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan pihaknya menyerahkan urusan cawapres ke Anies Baswedan. Kemudian, bagi kami sudah jelas, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies soal cawapres sesuai dengan poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai dalam koalisi perubahan dan persatuan, kata Andi. Andi menyarankan Anies untuk mempertimbangkan calon cawapres yang memenuhi syarat. Namun jika mau menang, kata Andi, ia harus bersanding dengan AHY. Silakan dibanding-bandingkan calon-calon cawapres yang memenuhi syarat. Insya Allah kalau mau menang, ya Anies AHY, ungkapnya. Saat ditanyakan terkait surprise cawapres Anies, Andi meminta agar menanyakan perihal itu ke mantan Gubernur DKI Jakarta. Silakan tanya sama Mas Anies.
Sebelumnya diberitakan Nasdem mengatakan akan ada kejutan calon wakil presiden pendamping bakal Capres Anies Baswedan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai sosok bakal cawapres Anies itu bukan AHY atau Aher. Apabila dikatakan mengejutkan, maka boleh jadi bakal cawapres bagi Anies Baswedan bukan AHY atau Aher. Karena apabila salah satu dari dua figur itu dipilih pilihan sebagai cawapres Anies, tentu bukan hal mengejutkan. Dua nama itu sering disebut sebagai bakal cawapres pendamping Anies, kata Bawono. Menurut Bawono akan sangat mengejutkan jika cawapres Anies adalah tokoh di sekitar pemerintahan Presiden Jokowi atau kata dia tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi. Memang akan sangat mengejutkan apabila bakal cawapres pendamping Anies merupakan figur di sekitar pemerintahan saat ini, bisa menteri di kabinet Presiden Jokowi atau figur lain memiliki kedekatan politik dengan Presiden Joko Widodo, katanya. Bawono menyebut jika cawapres Anies adalah orang di lingkaran Jokowi, maka akan ada dampak terhadap perubahan sikap Jokowi terhadap pencalonan Anies. Memberikan posisi cawapres kepada orang di sekitar koalisi pemerintahan saat ini diharapkan bisa berdampak pada perubahan sikap dari presiden terhadap pencalonan Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, tutur dia. Jokowi berubah, kemudian masa meninggalkan Anies ya. Bisa saja diharapkan Partai Nasdem presiden mempertimbangkan untuk tidak terlalu kontra pencalonan Anies bila cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut nanti adalah figur relatif disukai presiden, lanjutnya. Dia juga menyinggung soal kecemasan Jokowi jika Anies terpilih jadi presiden tidak akan melanjutkan IKN akan berkurang. Dengan demikian, kecemasan dari Presiden Joko Widodo apabila Anies kelak menjadi presiden tidak akan melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara akan dapat berkurang, katanya. Pertanyaannya adalah kenapa begitu ngototnya untuk dilanjutkannya IKN? Ada apa? Itu yang jadi masalah. Padahal kalau misalnya legowo, ya silahkan, apa istilahnya ya? Kalau legowo ya silahkan diteruskan atau tidak, itu adalah hak dari presiden yang baru terpilih nanti. Tidak perlu Presiden Jokowi melakukan atau mendikte ya. Tapi ya faktanya memang ingin mendikte agar itu terus diteruskan. Why? Kita tidak tahu ya apa yang menjadi kegalauan Presiden Jokowi untuk proyek IKN tersebut. Apakah karena proyek itu sudah ditanganinya, handled by him atau his group, kita tidak tahu. Tetapi intinya harusnya dia tidak melakukan semacam politik kerangkeng untuk mereka-mereka yang kemudian akan memimpin berikutnya. Sobat semuanya, coba kita lihat ya. Saya tidak yakin kalau di polling Sobat Era sekalian akan senang seandainya pasangan Anies adalah tokoh yang berada dalam lingkaran kekuasaan seperti Mahfud MD misalnya, atau Andika Perkasa, atau Sandiaga Salahuddin Uno, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan tema lain kalau bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.